Aduh, panas banget sih di sini. Apaan nih? Apa gue minum aja ya? Jangan gitu, Jangan minum dong, diminum. jangan cek. Lah, emang kenapa? Kok itu minyak jelantah cek? Hah, minyak jelantah? Apaan tuh? Minyak jelantah itu minyak yang bekas udah dipakai untuk goreng. Kita harus ngoreng juga. Iya. Kalau gitu, kenapa nggak dibuang atau dipakai lagi aja kan bisa? Jadi cek, minyak jelantah ini ada senyawa namanya karsinogenik. Senyawa karsinogenik ini bisa membuat kanker dan penyakit yang lain. Terus kalau dibuang bisa membuat pencemaran. Lah, terus mau diapain? Kita ajarin cara jadiin aromaterapi. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat lilin ini yang pertama itu ada minyak jelantah atau minyak bekas pakai. Lalu yang kedua itu ada asam stearin, tapi di sini kita nggak punya, jadi kita substitusikan dengan lilin putih bekas pakai. Yang ketiga, ini opsional ya teman-teman, tapi ini yang bikin lilin aromaterapi kalian wangi. Essential oil di sini kami pakai wangi eukaliptus. Selanjutnya kita juga perlu suhu lilin, bisa pakai yang instan kayak ini yang udah ada, maupun benang katun yang dipotong terus diiketin di tusuk sate. Selanjutnya kalau kalian ingin lilin yang berwarna, dapat menggunakan crayon yang oil base. Nah, untuk alatnya yang pertama kita membutuhkan 2 gelas takar dengan ukuran yang sama, saucepan, tapi gagangnya pastikan jangan besi ya teman-teman, biar kalian kalau pegangnya itu nggak panas. Jangan lupa memakai spatula. Punya kita spatulanya berkayu. Nah ini pisau. Ini pisau kita pakai untuk memotong lilin sama crayonnya. Kita juga memerlukan penggaris dan gunting buat nanti ukur seberapa panjang zoom lilinnya yang kita mau, supaya kita tetap aman, jaga-jaga aja pas pindahin cairannya. Kita akan menyiapkan sorbet ya teman-teman. Alat selanjutnya, jika kalian menggunakan sumbu lilin, bisa menggunakan sulfit untuk menahannya, juga karet apapun. Jika kalian menggunakan benang katun, bisa menggunakan tusuk sate. Yang terakhir kita akan membutuhkan wadah untuk menaruh si lontong lilinnya ini. Pastikan wadahnya itu kacang, kalau enggak, kalau ya teman-teman, agar wadahnya nanti tidak melewat saat dimasukkan oleh larutan yang baik. Jangan lupa juga siapin komponen gas portable atau pakai yang di rumah ya. Yuk kita mulai! Pertama kita akan memotong lilin dan crayon yang kita sudah sediain di 2-3 cm supaya mereka itu bisa dilarut dengan gampang. A few moments later. Kalau kalian pakai yang benang katun, kalian tuh pastikan potong si benang katunnya ini lebih 5 cm dari wadah yang akan kalian gunakan untuk mencetak, agar saat proses pencetakan si sumbu lilinnya itu atau benang katunnya itu tidak akan mendalam ke dalam larutan lilinnya. Untuk nahannya biar tetap di tengah, nanti gimana sih? Kita nanti akan menggunakan 2 buah sumpit, kemudian sumbunya ditahan di tengah seperti ini, kemudian ditahan, dan jika sudah di tengah, kita ikatkan kedua ujungnya. Jangan lupa pakai karet yang udah disiapin. Lalu saucepannya ditaruh di atas kompor dan kita masukkan minyak jelantah dan lilin putih bekas atau asam stearin yang volumenya sama persis. Nah, kita akan menyalakan kompornya. Nah, saat ini sudah nyala, kita akan melarutkan dengan cara mengaduknya pakai spatula ini. Sekarang ini semua udah terlarut, kita akan memakai essential oil. Kita bisa isikan sebanyak kita mau. Ini bahkan membuat lilinnya itu nanti wangi. Diaduk sampai merata. Udah mulai kecium nih. Selanjutnya kita masukkan crayon-crayon kita supaya lilin kita jadi berwarna. Bahas dulu. Warnanya emang harus merah ya, Jol? Enggak dong, itu bebas sesuai selera kalian. Nih, kalau minyak jelantah, essential oil dan semuanya itu udah rata, warnanya udah kayak gini kan ya. Dengan perlahan dan hati-hati kita menggunakan kain sorbet dan melapisi gagangnya agar tidak kemasan. Lalu kita angkat, tuangkan ke wadah pencetaknya. Sekarang kita tinggalkan 1x24 jam. A few moments later. Nah, selain pakai warna merah di sini, kita juga bisa mencoba variasi dengan warna lain. Contohnya, di sini kita menggunakan hijau dan Bisa juga dihias dengan berbagai macam variasi. Kayak gini. sih. Mau saus nggak sih? Masih lagi ya? Sini, ikut gue deh. Ini kita ada di mana? Kok gelap gini? Tenang, gue mau buktiin kalau lilin yang kita buat tadi itu berhasil dan bisa kita pakai. Nah, Wah, iya jadi terang. Terus ada bau minyak kayu putihnya gitu nggak sih? bener banget tuh. Nah, ternyata dari minyak jelantah itu kita bisa pakai buat jadi barang lebih berguna. Contohnya kita bikin lilin aromaterapi. Benar, makanya kalau kalian misalnya punya minyak jelantah di rumah, jangan langsung buang, itu malah bisa menjadi menyebabkan pencemaran. Mending bikin ini aja.